belum ada yang menyatakan. Nah, itu kan dari sepihak, tapi jaksa mungkin sudah punya catatan bahwa itu ada kronologi di mana kemudian pihak Kerry itu mengatur mengenai kapal-kapal yang disewa berapa ininya, dan sekaligus mengatur dalam hal distribusinya misalnya, seperti itu kan bisa saja. Nah, ini yang tentu di dalam penjelasan jaksa sampai hari ini kita tidak melihat itu sebagai perbuatan istilahnya menyalahgunakan kewenangannya, juga enggak gitu loh. Itu memang tugasnya dia seperti itu gitu. Untuk mengelola minyak, untuk mengelola kapal dan sebagainya. Itu yang saya kira ditafsirkan oleh jaksa sebagai perbuatan melawan hukum. Ada masih di iNews Prime pemirsa. Saya akan melanjutkan dialog ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, tadi Bang Patra menyampaikan bahwa ada sejumlah hal yang dianggap ganjil dari proses persidangan yang sudah berlangsung selama 14 kali ini. Apa Anda bisa menyebutkan kira-kira apa hal-hal yang ganjil tersebut, Pak Hamdan? Yang pertama, saya ulangi lagi, dulu rame masalah oplosan. Kerugian negara lebih 900 triliun, hampir 1 kuadron rupiah. Ternyata apa yang ada? Tidak ada itu oplosan. Kepada Kerry, masalah sewa tangki dan masalah sewa kapal. Tidak ada urusan dengan oplosan. Yang kedua, dalam rekam penyidikan, berita acara semua saksi, jaksa menyampaikan dasar pemeriksaan terhadap saksi itu adalah peristiwa yang terjadi 2018-2024. Sekarang ditarik dakwaannya ke peristiwa 2013. Pertanyaannya, peristiwa 2013 sampai 2018 itu dari mana ambilnya? Karena dakwaan itu berasal dari BAP para saksi. Dalam sistem pidana terpadu itu satu kesatuan. Dakwaannya salah kalau tidak berdasarkan BAP para saksi dan penyidikan. Ini aneh kasusnya ini. Benar-benar aneh. Jadi apa yang ada sebelumnya berubah ketika masuk ke dakwaan. Itu dua. Kemudian yang ketiga, masalah pengaturan tender kapal. Kapal itu tender Pertamina itu 800-an kali tender setiap tahun. Satu kali tender hanya butuh waktu 2-4 hari. Hanya 2 hari. Bagaimana tendernya? Itu setiap pengadaan kapal, Pertamina mengirim seluruh kepada owner kapal. Ini kami butuh kapal nih untuk tanggal sekian. Nah, kalau yang ngajukan cuma satu, masa dicari-cari lagi? Memang banyak kapal. Kapal itu terbatas. Jadi kebetulan hanya dia yang majukan satu, digolkan, ya dapatlah dia. Nah dia ini Kerry hanya punya 3 kapal. Ada perusahaan yang lain, owner yang lain yang punya 60 kapal. Nah ada soal itu. 60 kapal satu orang. Kerry hanya 3 kapal. Dan setiap tender, semua saksi menyatakan, saya bicara berdasarkan fakta ya. Jadi saya baca berkas, saya mendengar sidang. Semua saksi menyatakan tidak ada yang salah dalam pengadaan itu. Tidak ada yang salah. Kapal. Kemudian yang kedua, urusan sewa tangki. Sama. Jadi orang punya tangki menawarkan, ini saya punya tangki yang disewakan. Pertamina juga hati-hati. Tidak sembarang menerima. Dia minta apa yang disebut dengan pranatawi. Ini layaknya gimana sih? Baik, Pak Hamdan, tahan sejenak. Apa yang Anda bisa sampaikan secara singkat bahwa klien Anda tidak bersalah? Jadi apa yang disampaikan mengatur proyek, mengatur tender, sampai sidang ke-38 tidak ada yang mengatur proyek, tidak ada yang mengatur tender. Jadi kerugian negara yang sekian ratus triliun itu gak tahu dari mana ngitungnya. Padahal sewanya itu ditentukan oleh Pertamina. Setelah evaluasi Pertamina, oh segini yang layak. Konsultasi kepada KPK, konsultasi kepada BPK, konsultasi kepada BPKP, semua prosedurnya wajar. Dan tidak ada masalah. Dan itulah fakta dalam persidangan. Baik Pak Hamdan. Pak Abdul Fikar, Anda bisa melihat bagaimana kasus ini lebih jauh dan Anda mengkritisi seperti apa kasus ini? Gini, dalam tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam
jenis perbuatan yang dikualifikasi sebagai korupsi. Yang pertama ini perbuatan melawan hukum. Yang kedua itu penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Kemudian ada suap, ada pemerasan, ada gratifikasi. Nah, sekarang ini yang dikualifikasi perbuatannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, menguntungkan seseorang, korporasi atau orang lain dan merugikan negara. Nah, jadi perdebatannya ini kan di perbuatan melawan hukum. Baik. Negara melalui jaksa. Mohon maaf sebentar. Apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hamdan bahwa Kerry tidak bersalah dalam kasus ini? Anda setuju? Pak Hamdan dan Pak ini harus berpendapat seperti itu. Karena dia penasihat hukumnya. Penasihat hukum. Harus pendapat seperti itu. Apa argumentasi Anda kira-kira? Makanya saya akan melihat apa sebenarnya perbuatan melawan hukumnya yang kemudian dikualifikasi sebagai merugikan keuangan negara. Nah, kenapa jaksa berani bawa sampai ke tipikor? Pak Fikar, artinya, apa argumentasi Anda bahwa Kerry bersalah? Saya tidak bilang Kerry bersalah, tapi saya menganalisis pekerjaannya jaksa penuntut umum. Kenapa jaksa sampai menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum? Artinya kan gini, kalau penyalahgunaan jabatan itu hanya mungkin dilakukan oleh orang dalam, oleh pejabat negaranya, oleh orang Pertaminanya. Tetapi perbuatan melawan hukum itu bisa dilakukan oleh swasta, oleh pengusaha. Nah, karena itu sangat mungkin jaksa melihat rangkaian perbuatan itu, umpamanya dari mulai sewa kapal. Makanya menurut gini, perkara ini nggak berdiri sendiri kalau menurut saya. Pasti juga ada orang Pertaminanya gitu. Baik, Pak Fikar. Saya mau ke Bang Patra. Mohon maaf, Pak Fikar. Bang Patra, tadi Bang Fikar menyatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum. Tanggapan Anda? Gini ya, saya mau sampaikan gini nih. Ya, dakwaan itu apa sih, Bang Kevin? Dakwaan itu tidak kurang, tidak lebih adalah cerita. Cerita versi jaksa. Apakah cerita itu sudah pasti benar? Apa dakwaan itu sudah pasti benar? Belum tentu. Makanya ketika perkara itu disidang, majelis hakim, ketuanya langsung bilang tuh, sidang perkara nomor sekian-sekian atas nama terdakwa dibuka dan terbuka untuk umum. Disitulah cerita jaksa itu diuji tuh. Ya, yang uji siapa? Yang uji masyarakat, makanya tonton itu sidangnya. Ya. Bayangkan orang dituduh awal ngoplos ternyata dakwaannya nggak ada. Ya. Bayangkan perkaranya semua saksi diperiksa periodenya 2018 sampai 2023, tiba-tiba ditarik 2013. Oke. Baik. Bayangkan ketika dianggap merugikan keuangan negara, tidak dibuktikan oleh saksi-saksi. Yang ngomong bahwa bersalah, nggak bersalah, jaksa pasti benar, dia itu belum pernah ngalami dizolimi. Baik, Bang Patra. Ngerti nggak? Bang. Jadi nanti dulu. Ya, saya mau bilang ya, kalau kita berdebat kasus, ya mari kita berdebat kasus, lihat fakta yuridisnya. Tapi kalau kita umum-umum, saya dosen juga Pak, ya umum-umum aja, ya kan kita bicara umum-umum nih. Ini kan masalah, apakah boleh? Ya tadi aja contohnya itu, berdasarkan audit katanya. Padahal di sidang nggak pernah ada audit. Saksi itu hanya melakukan assurance. Ya, lalu yang dibilang tadi kerugian, ya itu tidak ada itu kerugian yang begitu. Itu adalah hasil evaluasi. Kalau tidak dilakukan maka rugi. Makanya kita tanya, apakah itu sudah dilakukan? Ya, ternyata semua evaluasi dan rekomendasinya sudah dijalankan. Apa masalahnya? Makanya saya selalu bilang, kalau orang mau cari kesalahan Bang Kevin, bisa aja. Tapi coba lihat jernih sebentar nih perkara yang menimpa Kerry nih. Jernih aja sebentar. Ya. Baik. Apa salah kita ya menawarkan tangki dalam konteks itu bisa meningkatkan cadangan energi nasional? Nggak ada salahnya. Baik. Pak Abdul Fikar, Anda
melihat apakah jaksa ini mencari-cari kesalahan dalam kasus ini? Oh, memang jaksa tugasnya itu. Jaksa tugasnya itu mencari kesalahan orang yang didudukan sebagai terdakwa. Nah, karena itu sidang ini adalah proses pembuktiannya. Bisa jadi ya keterangan saksi-saksi itu seolah-olah memang tidak ada masalahnya karena dia berjalan secara normal gitu. Oke. Ya ya saksi ini bilang ya. Tapi jaksa kenapa dia berani ajukan itu? Saya yakinlah kalau itu tidak jaksa itu nggak akan berani juga membawa perkara itu ke pengadilan gitu. Karena kemudian dia bisa menyimpulkan dari rangkaian perbuatan ini, maka ada sebenarnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang atau peraturan, tapi juga melanggar kewajibannya umpamanya, ya, melakukan sesuatu yang bukan haknya umpamanya. Nah, bisa seperti itu. Gitu. Nah, karena itu jaksa berani dia dengan saksi-saksi yang ada. Itu satu. Ya, yang kedua, teori itu normatif itu. Nih, yang kedua, kerugian negara itu sistem hukum kita terutama dalam pemberantasan korupsi itu udah jelas. Yang mengaudit itu BPK. Nah, jadi kerugian negara itu kesimpulan dari audit BPK sebenarnya. Nah, itu yang akan dibuktikan oleh jaksa. Nah, ini kan baru lagi sedang proses nih. Ya kan, sedang proses, diperiksa semuanya, dan nanti jaksa sebagai mewakili negara yang mengajukan dakwaan, dia membuktikan itu semua, nanti dia akan menyimpulkan apakah dakwaannya terbukti atau tidak. Demikian juga terdakwa dan penasihat hukumnya. Dia boleh juga mengajukan saksi-saksi tandingan, umpamanya kalau memang harus ada tandingan. Ya, tapi itu tadi saya bilang, dua-duanya diberi kesempatan. Di satu sisi negara membuktikan bahwa ada kerugian negara yang memang dari rangkaian perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh perusahaan, oleh orang-orang yang terkait, termasuk oleh para pejabat Pertamina-nya. Baik. Bisa seperti itu. Baik, Pak Fikar, apakah Anda meyakini bahwa ini kejaksaan melakukan abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan? Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Anda kembali di News Prime, pemirsa. Bang Patra, saya melanjutkan dialog. Ini menurut Anda apakah jaksa melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan? Ya, sebagaimana disampaikan tadi, memang jaksa ini dalam KUHP yang baru juga dinyatakan dia memegang fungsi penuntutan. Ya, yang jadi masalah itu bukan soal penuntutannya. Yang jadi masalah apakah dakwaan itu bisa dibuktikan nggak? Menurut kami sampai sidang 38 saksi yang diajukan oleh JPU tidak ada yang menyatakan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Keri dan kawan-kawan. Maka saya dalam kesempatan ini ya saya mau terangkan ada loh fakta-fakta yang nggak bisa dibantah. Ya, apa yang pertama? Ini OTM dinyatakan sebagai aset yang kritis, critical asset. Berguna untuk bangsa, berguna untuk negara namanya. Kenapa? Karena berkontribusi meningkatkan cadangan BBM dalam negeri. Bang Kevin bisa bayangkan, kita bawa mobil hari ke-14 nggak bisa jalan lagi. Itu ketahanannya cuma 14 awal-awal. Mau ditingkatkan sampai 18, 30, sampai 90 hari. Oleh karena itu, Pertamina butuh ditampung di dalam negeri. Nampungnya di mana? Nggak bisa di tumbler tuku, Pak. Nyimpennya di tangki. Karena butuh tangki, maka siapa nih yang punya tangki? Ya silakan aja nawarin, boleh. Itu satu. Yang kedua, pemerintah sejak tahun 2019, ini fakta ini. Ya. Dan sampai hari ini itu dinyatakan tangki Merak itu menjadi objek vital nasional di bidang energi. Yang ketiga, tangki itu oleh jaksa dibilang nggak dibutuhkan. Sampai hari ini dipakai, Pak. Ya. Sampai hari ini dipakai. Bahkan tangki itu operasionalnya 24 jam, 365 hari. Lebaran tetap ada yang kerja, Natalan tetap ada yang kerja. Oke. Jadi yang saya mau bilang adalah makanya kita berpikir jernih dulu nih. Ya.
ini Kerry ini orang jahat atau orang bukan? Bang Patra. Kalau jaksa bilang dia orang jahat, silakan buktikan. Tapi fakta di persidangan sampai 30 orang saksi yang diajukan sendiri oleh jaksa penuntut umum tidak menguatkan dakwaan itu. Dakwaannya bukan karena transaksi awalnya, bukan dari tangkinya. Lah, makanya saya bilang kalau soal ini tanya saya deh, saya boleh diuji nih. Apa sih yang diketahui oleh orang itu yang bilang bahwa ini masalah? Dakwaan aja nggak pernah dibaca, gimana mau komentar, Pak? Oke. Pak Trubus, tanggapannya? Iya, kalau itu apa namanya ada istilahnya apakah kejaksaan, ya jaksa ya dalam ini jaksa bersalah atau menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan. Saya rasa itu apa namanya ya jaksa sudah sesuai dengan tupoksinya ya, dia mencoba untuk apa membuktikan nantinya bahwa itu memang tugasnya menuntut. Artinya memang di situ ada perbuatan melawan hukumnya. Nah, hanya ini masih dalam proses kan. Artinya apa? Artinya belum ada apa pembuktian yang mengatakan tadi misalnya ini sudah 14 kali sidang, 38 ini saksi, belum ada yang menyatakan. Itu kan dari sepihak, tapi jaksa mungkin sudah punya catatan bahwa itu ada kronologi di mana kemudian pihak Kerry itu mengatur mengenai apa kapal-kapal yang disewa berapa ininya dan sekaligus mengatur dalam hal distribusinya misalnya seperti itu kan bisa saja. Nah, ini yang tentu di dalam penjelasan jaksa sampai hari ini kita tidak melihat itu sebagai perbuatan istilahnya menyalahgunakan kewenangannya juga enggak gitu loh. Itu memang tugasnya dia seperti itu gitu. Oke, tapi menurut Anda tata kelola dari Pertamina ini seperti apa, Pak Trubus? Iya, tata kelolanya sebenarnya kan kalau memang apa namanya sebagai sebuah korporasi dia itu kan harusnya semuanya diputuskan dalam konteks internal gitu, internal korporasi itu, direksi lah yang memutuskan. Nah, keberadaan luar itu sifatnya kerjasama gitu. Nah, di dalam kerjasamanya ini apakah ada kategori perbuatan melawan hukumnya? Lah itu kan ada klausul dalam perjanjiannya itu ada gitu loh. Baik. Pak Trubus, tadi Anda juga menyampaikan terkait dengan bahwa dari pihak ketiga bisa melakukan adanya kegiatan di dalam BUMN. Apakah ada konsekuensi hukum, Pak Fikar? Ya itu tadi saya bilang, ketika ada satu kebijakan, kalau Pertamina kan memang untuk publik, jadi kebijakan publik ya. Mestinya kebijakan itu adalah tata kelolanya atau pengendaliannya itu ada di Pertamina, yang punya tanggung jawab melaksanakan kebijakan publik itu. Nah, ini menjadi kasus kalau menurut saya ya, ini analisa nih ya. Saya karena bukan pengacara juga, jadi nggak tahu persis juga. Nah, jadi begitu ada kebijakan publik yang sebenarnya mungkin cukup tadinya dilihat sebagai cukup benar karena ada ya itu tadi ada pola relasi antara negara dengan swasta yang mengadakan kerjasama ya, kerjasama distribusi minyak atau apapun namanya, kemudian dilapis oleh kebijakan publik. Nah, kebijakan publiknya itu bisa jadi gitu ya, ada sesuatu yang dibelokkan sehingga kemudian memberikan kewenangan yang besar kepada swasta untuk mengelola minyak, untuk mengelola kapal dan sebagainya. Itu yang saya kira ditafsirkan oleh jaksa sebagai perbuatan melawan hukum. Baik. Sehingga itu merugikan negara. Mungkin seperti itu gitu. Baik, Pak Hamdan ada tanggapan? Saya melihat dan saya tidak kasus itu, saya menangani banyak kasus ya. Kasus ini bagi saya spesial dan bagi saya aneh ya. Pertama tadi saya sampaikan, mudah-mudahan jaksa ini tidak sensasi ya. Mudah-mudahan, saya berharap kalau itu rusak hukum itu. Kalau sekarang melihatnya sensasi berarti, Pak? Mudah-mudahan tidak. Karena pengumuman pertama yang mengagetkan seluruh rakyat Indonesia, terjadi kerugian hampir 1 kuadril rupiah, oplosan minyak. Betapa rusaknya itu Pertamina. Ternyata masuk di persidangan, itu hal yang lain. Hal yang tidak seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu betul jaksa itu mengajukan orang yang diduga bersalah. Bukan mencari-cari salah, kalau rusak orang ditangkap dulu baru cari salah, ya rusak ini. Ini kan seperti itu kasus ini. Kenapa saya katakan seperti itu?
kasusnya di BAP dalam penyidikan 2018-2023. Nah, ini dimajukan ke 2013. Lah itu kan ngarang itu. Gak boleh. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, dasarnya dakwaan adalah BAP dalam penyidikan. Oke. Nggak boleh diperluas begitu. Nah ini kenapa saya bilang cari-cari. Nah itu mulai ini setelah penyidikan. Oh ya, rupanya sampai di sini. Dimundur sampai 2013. Kan ngaco. Jadi bagi saya sekali lagi, mudah-mudahan tidak karena mencari sensasi rusak penegakan hukum kita. Mudah-mudahan. Oke. Ya. Pak Zulfikar ada tanggapan? Ya. Ini joke aja. Kalau betul, kalau memang ada periode yang tadi apa istilahnya dalam tanda kutip dimanipulasi periode perbuatan melawan hukumnya, saya kira itu opportunity itu ya buat pengacara ya. Tapi saya yakin jaksa itu tidak sembarangan dia masukkan umpamanya periodisasi terjadinya perbuatan melawan hukum itu yang kemudian dia tafsirkan sebagai korupsi gitu. Karena pasti dia harus atau punya kewajiban untuk membuktikan apa yang ada di surat dakwaan itu gitu. Ya, dia harus punya gitu, harus bisa membuktikan itu. Kalau enggak ya dakwaannya bisa, makanya ada putusan dibebaskan, dilepaskan gitu ya. Oke. Ada 38 saksi yang telah dihadirkan Ya. dan nampaknya tidak terbukti itu, Pak. Itu kan baru kesimpulan sepihak gitu loh. Ya kan? Jaksa mungkin punya persepsi lain. Makanya saya bilang manfaatkan hukum acara pidana ini dengan adversary system. Kita punya dua pihak diberi kesempatan untuk berargumentasi. Oke. Ya itu yang ininya gitu. Tapi tetap kita menghormati negara atau jaksa ketika dia merumuskan dakwaan. Gitu. Katanya cuman masih sepihak. Kesimpulannya seperti apa, Pak Hamdan? Persidangan itu terbuka, bisa dibaca semua orang, dan penilaian jaksa, penilaian pengacara, penilaian hakim itu tergantung fakta kan. Fakta itulah yang menjadi titik pokok penilaian. Yang bisa berbeda cara menilai kan itu. Jadi kalau saya ini dari rangkaian fakta dan persidangannya, ya dari rangkaian cara persidangannya, ya dari 14 kali sidang 38 saksi ini, dari bukti-bukti yang ada, kalau memiliki cara persepsi asal bahwa bukti itu sesuatu yang bisa diberikan penilaian dari sisi pandang logika ya, dan fakta hukum, harusnya tidak ada yang berbeda. Harusnya karena clear, sangat clear kok. Saksi menyatakan apa, semua terekam. Terbukti surat menyatakan apa, semua terekam. Jadi kami berbicara tidak berdasarkan mungkin pandangan sepihak yang mungkin bisa dibilang subjektif sebagai pengacara. Tapi saya menyatakan dari hati saya benar, itulah faktanya gitu loh. Itulah faktanya. Dan memang begitu. Saya mau kasih contoh fakta, bisa? Oke, sedikit aja, singkat saja, Pak. Faktanya langsung masuk ke perkara ini. Yang namanya harga truput itu ada rentang 4,6 juta per kilo sampai dengan yang paling tinggi 5,94. Faktanya itu tuh. Ya, oleh JPU katanya harusnya 4,6. Ya. Kalau nggak 4,6 itu bisa dibilang kemahalan katanya. Padahal yang diterima oleh OTM ya hari ini itu 4,9. Sebelumnya hanya menerima 4,9 ini. Baik. Ah, jadi benar kata Pak Hamdan. Faktanya begitu. Ya boleh aja ditafsirkan harusnya 4,6. Oke. Kalau itu harapan Pak, bukan kerugian namanya. Kita tahan sejenak pemirsa, kita akan segera kembali, tetaplah di iNews Prime.